Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tugas bahasa Indonesia dari Ibu Andi Bibit, tabel 6.24 sampai 6.32 dan tabel 6.5. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya Masyani Hatibi. Saya Nadia Yati Anjira. Saya Profesor Asma. Saya Aulia Marulina Haras. Saya Tiara. Saya Nova Sofira Desman. Saya Gedi Nutulai Kapasi. Saya Alifah Fasabila Suamir. Saya Murti Nurfitri M. Saya Melisa Sulesti. Dan saya Salwan Dolamadina. Oke, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Gadiza Sulaika Fasih. Ini dipersilakan. Oke, untuk tabel pertama yakni tabel 6.5 yaitu tabel isinya jenis citraan dan fungsi. Untuk tabel ini kita harus menentukan jenis citraan yang terdapat pada tabel. Untuk tabel ini memiliki 10 kolom, tapi saya akan menjelaskan mulai dari kolom pertama sampai dengan kolom kelima. Oke, untuk kolom pertama, kutipan puisinya Kebun Hujan. Subuh hari kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan, berguguran di kebun hujan, bertaburan jadi sampah hujan. Joko Pinurbo, antologi celana pacar kecilku di bawah Lebaran Sarung 2007. Jenis citraannya yakni penglihatan, efek bagi pembaca. Pembaca seolah-olah dapat memandang atau melihat hujan yang turun serta daun-daun yang berguguran pada saat hujan. Yang kedua yakni kutipan puisinya Asmarandana. Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun. Karena angin pada kemuning, ia dengar resah kuda serta langkah. Gunawan Muhammad, antologi Asmarandana 1992. Jenis citraannya pendengaran. Efek bagi pembaca seolah dapat mendengar bunyi kepak sayap kelelawar dan langkah kuda. Kolom ketiga, pemandangan senjakala. Kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua, bau mesiu di udara, bau mayat, bau kotoran kuda. W.S. Rendra, antologi Buku untuk Bumi 2008. Jenis citraannya pendengaran. Efek bagi pembaca seolah-olah dapat mendengar suara kelelawar raksasa saat datang dari langit kelabu tua. Di sisimu, dekatlah aku meski bukan, untuk yang terakhir kali, angin terasa dingin di batin. Tony Farid Maulana, antologi Angsana 2007. Jenis citraannya perabaan. Efek bagi pembaca seolah dapat merasakan dan bisa meraba dekapan yang dimaksud dalam kutipan puisi. Kolom yang kelima, Diponegoro, kutipan puisinya. Sesungguhnya jalan ajal baru tercapai jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Khairil Anwar, antologi Aku Ini Binatang Jalan 1993. Jenis citraannya gerakan. Efek bagi pembaca seolah dapat merasakan gerakan yang disampaikan dalam kutipan puisi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Gadiza Sulaika Fasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Harifanuddin, tabel 6.5. Dengan ini dipersilahkan. Oke, baik, saya akan menjelaskan kelanjutan dari tabel 6.5, yaitu kolom nomor 6 sampai nomor 10. Nah, di tabel nomor 6 ini kutipan puisinya adalah pembicaraan. Jenis citraan yang digunakan adalah pengecapan. Dan efek bagi pembaca adalah pembaca seolah-olah dapat mengimplementasikan citraan dalam indera pengecapan, yaitu efek rasa pahit. Seperti pada kutipan puisinya, yaitu yang ada hanya surga, neraka adalah rasa pahit di mulut di waktu pagi, bangun pagi. Selanjutnya kolom nomor 7, yaitu kutipan puisinya Kebun Hujan. Nah, jenis citraan yang digunakan adalah penglihatan. Sedangkan efek bagi pembacanya adalah pembaca seolah-olah dapat melihat angin seperti pada kutipan puisinya. Aku terbangun dari rimbun ranjang menyaksikan angin dan dingin hujan bercinta-cintaan di bawah rindang hujan. Nah, selanjutnya pada kolom nomor 8, kutipan puisinya adalah Di Tengah Jalan. Jenis citraan yang digunakan pendengaran. Dan efek bagi pembaca yaitu pembaca seolah-olah dapat merasakan bunyi yang timbul dari suara kereta penghabisan.
seperti pada kalimat puisinya, yaitu sayup-sayup terdengar suara kereta penghabisan, gerbong-gerbong dikosongkan, tinggal muatan kematian, di tengah jalan terdengar lolongan bersahutan. Selanjutnya nomor 9 atau kolom 9, kutipan puisinya yaitu catatan kaki sehabis demonstrasi. Jenis citraan yang digunakan adalah penglihatan, sedangkan efek bagi pembacanya adalah pembaca seolah-olah dapat menggambarkan dan melihat yang dimaksud dalam kutipan puisi. Seperti pada kutipan puisinya, aku melihat diam tak seorang saja, seperti satu bangsa melihat batu, padahal manusia menunggu waktu. Nah, selanjutnya kolom terakhir yaitu kolom nomor 10, di mana kutipan puisinya adalah suara trompet akhir tahun. Jenis citraan yang digunakan adalah perabaan, dan efek bagi pembacanya adalah membaca seolah-olah dapat merasakan apa yang disampaikan dalam puisi. Seperti pada kutipan puisinya yaitu, di ujung malam sedingin es dalam kulkas, apa yang kau harap dari suara trompet akhir tahun. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Nur Halifanuddin. Selanjutnya untuk tabel 6.24 sampai 6.26 buku yang kami ambil yaitu Sekejap. Nah, tabel 6.24 akan dijelaskan oleh Marsha Anugrah Pratiwi. Dengan ini dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel 6.24. Jadi antologi puisi yang kami ambil adalah antologi puisi yang berjudul Sekejap. Nah, sebelum ke penjelasan intinya, izinkan saya menjelaskan apa sih antologi puisi itu. Jadi, antologi puisi adalah kumpulan beberapa karya sastra yang berupa puisi lalu dibukukan, baik itu dari seseorang maupun dari beberapa penulis. Jadi, antologi puisi yang kami ambil adalah Sekejap. Sekejap merupakan salah satu antologi puisi oleh karya Laksi Purwandika, di mana dia membuat 90 puisi pendek, di mana dia membuat itu melalui ekspresinya selama 1 bulan penuh pada bulan Agustus 2021. Nah, pada buku ini mempunyai makna yaitu es krim, di mana maknanya itu adalah selalu cair. Nah, dalam buku itu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, adapun kelebihannya, yang pertama dari segi fisik, karena buku ini tidak terlalu tebal dan tidak terlalu besar, maka mudah untuk dibawa kemana-mana. Yang kedua, yaitu dari segi isinya. Antologi puisi dapat memberikan cara yang mudah untuk mengakses karya-karya dari berbagai pengarang, termasuk karya-karya yang mungkin sulit ditemukan atau hanya tersedia dalam bahasa asing. Yang ketiga itu, penulis seolah ingin menyampaikan kesan kepada pembaca bahwa menulis sastra itu bukan merupakan hal yang bisa dilakukan semua orang. Pengalaman sederhana dan sehari-hari bisa dituangkan dalam bentuk puisi. Selanjutnya ada kekurangan dari antologi puisi Sekejap. Yang pertama, bagi pembaca yang menelusuri perjalanan harian selama bulan Sekejap ini, pembaca tidak akan menemukan makna untuk cerita setiap harinya. Yang kedua, penulis hanya menuangkan tulisan berupa sastra puisi berbentuk penggalan cerita. Yang ketiga, alangkah lebih eloknya jika bisa mengemas satu cerita utuh seharian melalui rangkapan larik-larik puisi yang dikemas dengan bahasa sederhana. Dengan demikian, pembaca akan benar-benar merasakan satu full makna cerita penulis selama 1 bulan penuh, seperti sebuah diari yang dirangkai melalui bahasa sastra puisi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik, itulah penjelasan dari Marsha Anugrah Pratiwi. Selanjutnya, tabel 6.25 akan dijelaskan oleh Siti Azhara Masrul Musa. Dengan ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjelaskan tabel 6.25. Nah, sebelum masuk dari tabel tersebut, saya akan menjelaskan apa itu kritik. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman. Sedangkan saran adalah suatu pendapat atau anjuran mengenai sesuatu yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Jadi, kritik saya tentang puisi ini adalah pembaca mungkin akan sulit menemukan makna untuk cerita setiap harinya, karena penulis hanya menuangkan tulisan berupa sastra puisi berbentuk penggalan cerita
Nah, itulah tadi penjelasan dari Siti Azhara Mas Rumusa. Selanjutnya, tabel 6.26 akan dijelaskan oleh Muhdisa Syastibini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pada tabel 6.26 merupakan tabel isian yang merupakan simpulan dari buku Sekejap karya Laksmi Purwandita, di mana kami mengambil kesimpulan bahwa Sekejap, sebuah antologi puisi karya Laksmi Purwandita, layak untuk dimiliki siapapun, terutama yang menyukai buku-buku sastra. Setelah membaca Sekejap, pembaca akan memiliki perspektif yang berbeda tentang nilai sastra yang sebenarnya. Penulis mengajak pembaca untuk menggiring pembaca memaknai hidup tanpa terkesan menggurui. Bacalah judul puisi pertama di halaman pertama. Penulis hanya ingin mengatakan kepada pembaca bahwa apa yang harus dimaksimalkan, usaha dan disyukuri dengan berbagai kondisi adalah hari ini, bukan esok ataupun masa lampau. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Muhdisa Syastibini. Selanjutnya, tabel 6.27 akan dijelaskan oleh Alifah Salsabila Somir atau saya sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau saya memeriksa hasil resensi. Adapun hasil resensi yang telah kelompok kami buat yaitu Nah, ini contoh resensi buku yang kami buat. Di sini ada identitas buku, terus ada sinopsis, kelebihan buku, kekurangan buku, kritik, saran, dan juga simpulan. Di sini ada perihal pertama, yaitu terdapat kesalahan tulisan huruf besar dan huruf kecil. Nah, di sini saya mendapatkan satu kesalahan, yaitu di bagian yang ini. Buku ini sangat sederhana, ukuran buku bisa dibawa kemanapun, sebab memiliki ukuran yang tidak besar dan tebal. Nah, seharusnya di awal kalimat itu kita harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, terdapat kesalahan penulisan tanda baca. Di sini saya menemukan satu kesalahan, bukan kesalahan, mungkin lupa. Di sini buku ini sangat sederhana, ukuran buku ini bisa dibawa kemanapun, sebab memiliki ukuran yang tidak besar dan tebal. Nah, di sini kalimat ini setiap akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Selanjutnya itu terdapat kesalahan penulisan kata dan saya tidak menemukan kesalahan tersebut. Kemudian terdapat kesalahan penulisan kata serapan, saya juga tidak menemukan. Terdapat kesalahan pilihan kata, saya juga tidak menemukan. Terdapat kesalahan struktur kalimat, saya juga tidak menemukan. Terdapat kesalahan penempatan kalimat dalam paragraf, saya tidak menemukan. Terdapat kesalahan penempatan paragraf, saya tidak temukan. Dan selanjutnya kelengkapan struktur atau bagian resensi. Nah, resensi itu adalah ulasan sebuah buku. Nah, dari resensi yang kami buat ada identitas, ada sinopsis atau isi ulasan, ada kritik, saran, ada juga kelemahan dan kelebihan dan kesimpulan. Menurut saya itu adalah contoh resensi yang cukup lengkap. Selanjutnya, resensi memuat sumber referensi atau rujukan dengan cara penulisan yang benar. Itu menurut saya iya. Nah, itulah penjelasan dari 6.27. Selanjutnya 6.28 akan dijelaskan oleh Murti Nurfitri M. Baik, pada tabel 628 ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa sih intonasi itu. Intonasi ialah tinggi rendahnya nada pada kalimat yang berbeda. Berfungsi untuk membantu proses pembacaan puisi yang akan kita bacakan. Penandaan ini menggunakan tanda baca tertentu yang kita sisipkan pada puisi agar tahu di mana kita akan berhenti, meninggikan nada atau merendahkan nada. Nah, di atas di tabel ini terdapat tanda-tanda, yaitu tanda pertama yaitu garis miring. Garis miring. Garis miring berarti berhenti sebentar untuk bernafas. Contohnya kayak hujan tumbuh sepanjang malam. Yang kedua itu 2 garis miring, yang berarti berhenti agak lama karena berganti garis. Contohnya itu kayak hujan tumbuh sepanjang malam. Yang ketiga itu ada 3 garis miring. 3 garis miring ini berarti berhenti lama pada akhiran bait. Nah, contohnya itu kayak subuh hari, kulihat bunga-bunga hujan dan daun-daun hujan berguguran di kebun hujan.
bertaburan jadi sampah hujan. Nah, yang keempat itu ada tanda kutip segitiga. Tanda kutip tanda kutip segitiga ini berarti suara perlahan seperti berbisik. Contohnya kayak air mataku berkilauan. Nah, yang kelima itu ada 2 garis petik segitiga yang berarti suara agak pelan. Contohnya itu ku dengar anak-anak hujan bernyanyi. Nah, yang keenam adalah tanda petik segitiga yang berarti suara keras seperti berteriak. Contohnya, ayo temui aku di bawah. Nah, yang ketujuh tanda V. V itu ada berarti tekanan pendek sekali. Kayak contohnya seperti anak-anak berangkat tidur. Lalu ke-8 itu 2 tanda V. 2 tanda V itu berarti tekanan agak pendek. Yang kayak tidak ada lelaki tua yang gagap mengucap doa. Nah, yang ke-9 itu 3 tanda V. Di 3 tanda V ini berarti tekanannya itu agak panjang. Contohnya kayak di bawah gibaran sarung kutuliskan puisimu. Nah, yang ke-10 itu 4 tanda V yang berarti tekanannya panjang. Seperti ayo temui aku di bawah. Dan yang terakhir adalah garis bawah. Nah, berarti pembacaan datar dan biasa saja. Contohnya kayak dan ibu hujan menyaksikan dari balik tirai hujan. Selanjutnya kami sekelompok sudah berdiskusi di tanda-tanda pengaturan pada puisi sajak Senggok Jagung karya W.S. Hendra. Nah, tanda pengaturan suaranya ini yang pertama itu garis miring pada bagian sedang di dalam dapur. Yang kedua itu miring 2 garis miring yaitu senggok jagung di kamar. Yang ketiga itu 3 garis miring. Kita tidak menemukan bait di dalam puisi ini, jadi kita tidak menambahkannya. Yang keempat itu tanda petik segitiga. 1 tanda petik segitiga, di mana kita menemukan di dan 1 hari subuh. Yang kelima itu 2 tanda petik segitiga di bagian tetapi ini. Yang keenam ada tanda V, kita menemukan di dan seorang pemuda. Lalu tanda V2 itu kita menemukan dia melihat petani. Kalau yang tanda V4 kita menemukan di dia melihat sepasang sepatu. Dan di titik di garis bawah itu kita menemukan di bagian gadis-gadis bercanda. Nah, selanjutnya untuk tanda pengaturan suara kita akan menyimak 1 video contoh pembacaan puisi dan tanda pengaturan suara dari sajak Senggok Jagung. Di sini ada video yang akan kita simak dan di sebelahnya sini ada pengaturan suaranya yang sudah saya siapkan sebagai bentuk Word. Jadi kita sama-sama akan menyimaknya. Sajak Senggok Jagung W.S. Hendra.
ia melihat panen. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongan pergi ke pasar. Dan ia juga melihat suatu pagi hari di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang di dalam dapur tungku-tungku menyala. Di dalam udara murni tercium bau kue jagung. Seonggok jagung di kamar. Dan seorang pemuda, ia siap menggarap jagung. Ia melihat kemungkinan otak dan tangan siap bekerja, tetapi ini seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamat SLA, tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa, hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Nah, jadi itu adalah video yang kami ambil dari YouTube, yang dimana nama YouTube-nya itu Eden Keren. Dan kita juga sudah menampilkan penataan suara yang kita rangkum sendiri, diambil dari cara pembacaan puisi dari Bapak Eden Keren. Jadi selanjutnya saya akan mengembalikan ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Murti Nur Fitri. Selanjutnya, tabel 6.29 akan dijelaskan oleh Rizka Fadila Azhara. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh saya. Selanjutnya yaitu tabel 6.29, yang dimana tabel ini menyuruh kami untuk mengunggah sebuah video ke media sosial, yang dimana kita menggunakan jenis media sosial yaitu YouTube. Nama akun atau channelnya yaitu Guru Bahasa Indonesia Kami, yang dimana kami sudah ada alamat darinya juga. Tanggal unggahnya yaitu 1 bulan yang lalu. Judul unggahannya yaitu tugas mapel bahasa Indonesia menulis puisi karya sendiri. Baik, saya ke moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Rizka Fadila Azhara. Selanjutnya, tabel 6.30 akan dijelaskan oleh Aulia Maulidan Aras. Dengan ini dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada tabel 6.30. Tabel standar penilaian pembacaan puisi. Agar isi puisi dapat terekspresikan dengan jelas sehingga pendengar bisa memahami maksud penyair dengan baik, kita harus tahu aspek-aspek apa saja yang mempengaruhi penilaian dalam pembacaan puisi. Nah, di sini saya mengambil contoh dari teman-teman saya. Videonya ada di channel YouTube-nya Ibu Lani Dwi. Nah, yang pertama itu ada puisi berjudul Kenangan oleh Beriza Zulaika Fasil. Di sini aspek-aspeknya meliputi 1. Penghayatan atau penjiwaan, 2. Ekspresi atau mimik wajah, 3. Gerakan tubuh, 4. Lafal atau artikulasi, 5. Tekanan, 6. Jeda, dan yang terakhir 7. Intonasi. Nah, di sini yang saya lihat atau yang saya teliti dari video teman-teman saya, aspek pertama
pertama itu penghayatan. Saya melihat yang karya dari Jadi Zulaikha Fasih, penghayatan dan penjiwaannya baik. Yang kedua, ekspresi atau mimik wajah dan gerakan tubuh saya di sini tidak mengambil karena di dalam video tersebut mereka tidak mencantumkan ekspresi atau mimik wajah serta gerakan tubuh. Yang kelima, lafal atau artikulasi baik, tekanan cukup, jeda cukup, intonasi cukup. Nah, yang kedua di sini ada puisi yang berjudul Foto-foto Diriku oleh Marsha Andra Pratuli. Penghayatan atau penjiwaannya baik, ekspresi atau mimik wajah serta gerakan tubuhnya saya juga tidak ambil. Lafal atau artikulasi baik, tekanan cukup, jeda cukup, dan intonasinya baik. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Aulia Maulidan Aras. Selanjutnya, tabel 6.31 akan dijelaskan oleh Nova Syakira Jasman. Dengan ini dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tabel 6.31, yakni tabel jurnal membaca buku. Baik, buku yang saya ambil itu antologi puisi yang berjudul Aurora. Penulisnya itu Eva Dwi Kurniawan, penerbitnya itu CV Komojoyo Press, tahun terbitnya September 2016, lebar halaman 65. Oke, untuk ringkasannya, buku puisi ini menggambarkan kesedihan dan kekecewaan seseorang karena kepergian orang yang dicintai, yang mungkin disebabkan oleh sebuah kesalahpahaman. Meski waktu terus berjalan, kesedihan tetap hadir dan menjadi seperti debu dari masa lalu yang asing. Puisi juga menunjukkan bahwa orang yang tersisa masih menunggu jawaban atau kepastian dari orang yang pergi. Namun, pada akhirnya, mereka menyadari bahwa keheningan bisa menjadi cara untuk melahirkan pemahaman yang lebih dalam. Selanjutnya, hal unik menarik atau lukisan. Hal unik yang dari buku ini adalah menggunakan kata majas seperti pada liputan di sini. Para kelinci pembuat kue mochi sedang tersenyum. Kering penipu ingin bertanya. Debu dari lapis asing waktu. Selanjutnya itu manfaat buku. Manfaatnya itu dapat menambah kosakata baru, memperhalus perasaan, mendapatkan imajinasi dan kreativitas. Untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya itu menggunakan kata yang memiliki makna yang tersirat sehingga pembaca akan menemukan pemaknaan yang luar biasa apabila mendalami maknanya. Untuk kekurangannya, sebagian orang akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses pemaknaan karena terdapat pemilihan kata yang kurang familiar. Untuk kritik dan sarannya, kritiknya itu jika dilihat dari isi buku, maka termasuk puisi yang tipografinya teratur dengan jumlah bait dan barisnya berbeda. Dalam isi buku terdapat banyak bahasa kiasan yang digunakan mulai dari majas perbandingan, metafora, personatika, hiperbola, dan simile. Saran, untuk sampul bukunya sudah bagus, tapi sebaiknya lebih diperjelas lagi gambar dari sampul tersebut biar orang tertarik untuk membacanya. Selanjutnya itu simpulan. Menulis puisi tidak hanya dari imajinasi, tetapi perlu memiliki pengalaman batin. Selain itu, pilihan kata penting untuk diperhatikan. Seperti puisi Dwi Kurniawan ini mengajak kita untuk menengok masa lalu, kenangan, kerinduan, dan sejenisnya. Baik, saya serahkan kepada moderator. Nah, itulah tadi penjelasan dari Nova Syakira Jasman. Selanjutnya, tabel 6.32 akan dijelaskan oleh Zalwa Nuramadari Rahmat. Ya, ini dipersilahkan. Baik, adapun tabel terakhir yaitu tabel 6.32. Yaitu tabel ini membahas mengenai refleksi hal yang sudah dipelajari pada bab 6. Nah, adapun poin pertama yaitu memahami pengertian dan karakteristik teks puisi. Kenapa saya berpendapat bahwa saya sudah dapat mencukupi pengertian dan karakteristik teks puisi, yaitu alasan saya
Kepahaman saya atas makna kata-kata yaitu memiliki pemahaman yang baik tentang makna kata-kata dalam bahasa yang digunakan. Maka saya dapat lebih mudah memahami makna dari sebuah puisi. Yang kedua itu sensitivitas terhadap rasa dan perasaan. Puisi seringkali mengandung rasa atau perasaan yang kuat. Jika saya memiliki kepekaan terhadap rasa dan perasaan, saya akan lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan melalui puisi. Dan yang ketiga, pemahaman terhadap bahasa sastra. Puisi memiliki karakteristik bahasa sastra yang khas seperti penggunaan imajinasi, metafora, personifikasi, dan lain sebagainya. Adapun pada kolom kedua, yaitu saya mampu memahami diksi dalam teks puisi secara kritis dan reflektif. Menurut saya sudah dapat untuk memahami diksi dan dalam teks puisi. Kenapa saya mengaku bahwa saya sudah dapat? Karena saya memiliki kemampuan membaca dan memahami bahasa puisi dengan baik dan dapat mengidentifikasi dan memahami penggunaan diksi-diksi dalam puisi secara kritis dan reflektif. Dan yang kedua, alasan saya memiliki pengalaman membaca puisi yang cukup, dapat mengembangkan kemampuan kritis dan reflektifnya dalam memahami diksi-diksi dalam puisi. Dan yang ketiga, yaitu saya sudah dapat memiliki pengetahuan kosakata yang memadai, termasuk kosakata dalam puisi, dan dapat memahami penggunaan diksi-diksi dalam puisi secara lebih baik dan lebih reflektif. Dan yang terakhir, saya berkemampuan untuk berpikir secara kritis, memungkinkan seseorang untuk menganalisis dan mengevaluasi penggunaan diksi-diksi dalam puisi dengan baik. Dan adapun pada kolom ketiga, yaitu saya mampu memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam pendukung makna dan amanat puisi. Menurut saya sudah dapat untuk memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi. Mengapa saya mengakui bahwa saya sudah bisa? Karena saya memiliki kemampuan untuk memahami bahasa dan struktur kalimat yang kompleks, serta mengenal kosakata yang luas juga dapat membantu dalam memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam mendukung makna dan amanat puisi. Dan yang kedua, yaitu saya sudah mendapatkan pendidikan yang formal di bidang sastra atau bahasa. Maka saya mungkin telah mempelajari keterampilan dan teknik yang diperlukan untuk memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan tipografi dalam mendukung makna dan amanat puisi. Dan kolom yang keempat, yaitu saya paham dan mampu mengidentifikasi tema dan suasana puisi untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Mengapa saya mengakui bahwa saya sudah bisa? Karena kemampuan ini juga dapat terbentuk dari pengalaman membaca puisi yang cukup banyak dan terus-menerus memperhatikan kemampuan analisis dan interpretasi. Selain itu, mengidentifikasi tema dan suasana dalam puisi memerlukan kemampuan untuk mengamati detail-detail dalam puisi dan menarik kesimpulan dari informasi yang terdapat di dalamnya. Nah, itu saya alihkan ke Mbak. Nah, itulah tadi penjelasan dari Salwano Ramadi Rahmat. Selanjutnya, lanjutan dari tabel 6.32 akan dijelaskan oleh Nadia Eri Atira. Dengan ini dipersilahkan. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan tabel 6.32, yaitu saya paham dan mampu menyajikan musikalisasi puisi secara kreatif sesuai makna dan perasaan yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, dalam menyajikan musikalisasi puisi, penting untuk memahami dan merasakan makna dan perasaan yang terkandung dalam puisi dan mencari cara-cara kreatif untuk menyampaikan pesan tersebut melalui puisi. Dengan kemampuan teknis yang baik, kepekaan terhadap musik dan sastra, kreativitas, pengalaman, dan kemampuan untuk merasakan emosi, seseorang dapat menyajikan musikalisasi puisi yang bermakna dan mengena. Salah satunya yaitu kepekaan terhadap musik dan sastra. Orang yang memiliki kepekaan terhadap musik dan sastra cenderung lebih mudah untuk memahami dan merasakan makna dan perasaan yang terkandung dalam puisi. Mereka juga lebih mudah untuk memilih musik yang cocok dan menghasilkan efek yang tepat dalam musikalisasi puisi. Kolom selanjutnya, saya paham dan mampu menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis dalam bentuk
resensi buku. Dalam menulis tanggapan terhadap sebuah antologi puisi secara logis dan kritis dalam bentuk resensi buku dibutuhkan yaitu pertama pengalaman dalam menulis resensi buku. Menulis resensi buku membutuhkan keterampilan yang khusus seperti kemampuan untuk memahami dan menganalisis karya tulis secara kritis serta kemampuan untuk mengekspresikan ide secara jelas dan teratur. Jika belum pernah menulis resensi buku sebelumnya, maka mungkin merasa kesulitan untuk menghasilkan tulisan yang baik. Selanjutnya, pemahaman tentang puisi. Menulis tanggapan terhadap sebuah antologi puisi membutuhkan pemahaman yang baik tentang puisi itu sendiri. Jika tidak terlalu akrab dengan puisi atau tidak memiliki pengalaman dalam membaca dan menganalisis puisi, maka mungkin sulit untuk mengevaluasi puisi dalam antologi dengan cara yang kritis dan terperinci. Kolom selanjutnya yaitu saya mampu menyajikan pembacaan puisi dengan penghayatan ekspresi, gestur dan metode yang sesuai secara kreatif. Menyajikan pembacaan puisi dengan penghayatan ekspresi, gestur dan mode yang sesuai secara kreatif dibutuhkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu kemampuan dalam memahami makna dan nuansa dari puisi tersebut, serta kemampuan untuk mengolah emosi dan pengalaman pribadi saat membaca puisi. Selain itu, kepekaan terhadap intonasi, irama, dan nada dalam puisi dapat membantu dalam mengekspresikan makna puisi dengan lebih tepat dan mendalam. Selain itu juga, latihan dan pengalaman dalam membaca puisi juga dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadirkan pembacaan puisi dengan lebih baik. Dan selanjutnya itu kreativitas. Kreativitas juga dapat memainkan peran penting dalam penyajian pembacaan puisi yang menarik dan mengesankan. Beberapa orang dapat menambahkan elemen visual dan gerakan untuk menambahkan dimensi baru pada pengalaman pembacaan puisi, sehingga dapat membuat pembaca atau pendengar lebih terlibat dan terkesan. Nah, kolom terakhir itu saya mampu mengapresiasikan antologi puisi penyair terbaik di Indonesia. Dalam mengapresiasi antologi puisi penyair terbaik, diperlukan yang pertama itu minat dan bakat dalam sastra. Beberapa orang memiliki minat dan bakat dalam bidang sastra, termasuk puisi. Mereka yang memiliki kecenderungan untuk membaca dan mempelajari karya sastra, sehingga dapat mengapresiasi antologi puisi dengan baik. Selanjutnya, pengalaman dan pengetahuan. Orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang sastra dan budaya Indonesia cenderung lebih mudah memahami dan mengapresiasi antologi puisi, sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bahasa, tema, dan gaya penyair terbaik di Indonesia. Dan yang terakhir, keterbukaan terhadap berbagai sudut pandang. Orang-orang yang keterbukaan terhadap berbagai sudut pandang dalam sastra cenderung lebih mudah mengapresiasi antologi puisi, sehingga memiliki kemampuan untuk melihat nilai-nilai estetik dan makna dari berbagai perspektif. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalam.